Shalom, perkenalkan nama saya Chelsea Ahliati Rendi dari Prodi Teologi Kristen kelas D, miring 2021-8656. Nama Yunus artinya merpati. Diperkenalkan sebagai putra Amitai. Zaman dahulu, burung merpati seringkali dipakai untuk menyampaikan berita melalui surat yang diikatkan pada kakinya. Yunus adalah seorang nabi yang dipanggil Tuhan dari keturunan Yakub. Yunus ini adalah nabi kerajaan utara Israel semasa pemerintahan Yerobeam II. Ia berasal dari kerajaan Israel Samaria pada kisaran ke-8 sebelum Masehi. Kisah Nabi Yunus ini dimulai ketika Allah memanggil Nabi Yunus dengan pernyataan yang sederhana. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Yunus 1 ayat 1. Yunus tidak dipanggil hanya sebatas untuk menjadi seorang nabi, tetapi juga menerima perintah yang spesifik, yakni menyerukan berita tentang pertobatan kepada bangsa Niniwe. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Yunus 1 ayat 2. Menerima perintah itu, Yunus pun bersiap pergi, tetapi bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Yunus enggan pergi ke Niniwe karena ada hal-hal yang menjadi pertimbangan. Misalnya, Niniwe dikenal sebagai bangsa yang sangat jahat. Bangsa Niniwe kekuatannya mengancam keberadaan bangsa Israel, dan yang terjadi di Niniwe bertentangan dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, Yunus lebih memilih untuk pergi ke Tarsis yang terletak di suatu tempat yang jauh di barat. Yunus lupa bahwa keselamatan yang direncanakan oleh Allah ialah keselamatan yang bersifat universal. Tentunya juga berlaku bagi bangsa Niniwe. Lalu, Yunus pun pergi ke Tarsis melalui sebuah kapal. Namun, di tengah-tengah perjalanan, Tuhan menurunkan sebuah angin ribut ke laut dan terjadi badai yang sangat besar, hingga kapal yang ditumpangi oleh Yunus terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut. Masing-masing berteriak kepada Allah, dan sebagian muatan dibuang ke laut untuk mengurangi muatan kapal. Sementara Yunus sedang tertidur dengan nyenyak di dalam ruang kapal, awak kapal mendapati Yunus dan menyuruhnya agar berseru kepada Allahnya. Salah seorang mengusulkan agar dibuang undi, dan Yunuslah yang kena undi tersebut. Yunus menyadari bahwa dirinya lah penyebab malapetaka itu terjadi. Maka Yunus memerintahkan agar ia diangkat lalu dicampakkan ke dalam laut, agar laut berhenti mengamuk. Orang-orang menjadi sangat takut kepada Allah yang dipercaya oleh Yunus karena peristiwa yang disaksikan. Dan benar terjadi, setelah dicampakkan laut menjadi tenang. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam lamanya. Lalu berdoalah Yunus kepada Tuhan. Doa ini hampir sama dengan Mazmur 120 ayat 1. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Yunus 2 ayat 2. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan Yunus pun dimuntahkan ke darat, dalam keadaan yang hidup. Kali yang kedua, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Yunus diperintahkan untuk pergi ke Niniwe dengan memberitakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mulailah Yunus masuk ke kota Niniwe dan berseru bahwa kota Niniwe akan 40 hari lagi ditunggang balikan. Pemberitaan Yunus tersebut membuat orang-orang Niniwe menjadi percaya kepada Tuhan, lalu mereka berkabung dan meninggalkan kejahatan yang dilakukan. Melihat hal tersebut, Allah menyesal karena malapetaka yang telah dirancangkannya. Setelah Yunus meninggalkan Niniwe, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak dan menaungi Yunus, sehingga membuat Yunus terhibur dari kesesalan hatinya.
Tetapi keesokan harinya, atas penonton Tuhan, datanglah ulat yang menggerek pohon jarak itu, lalu layu, sehingga panas terik menyakiti kepala Yunus. Dalam hal tersebut, Yunus rebah dan berharap supaya mati. Tetapi Allah berfirman, "Layakkah engkau marah? Engkau sayang terhadap pohon jarak itu yang tumbuh dan binasa dalam waktu 1 malam. Bagaimana aku tidak sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu?" Demikianlah cerita dari Yunus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.